Tomotherapy versus conventional Linacs. Tumors are in or around healthy tissue. Conventional Linac systems have limited flexibility in irradiating the tumor while avoiding healthy tissue, using various techniques to modify a rectangular radiation field in order to avoid critical structures. Many times a tumor cannot be treated to its prescription dose without opening the field and bringing critical structures into the path of the beam. Various configurations can be used in an effort to treat the tumor and avoid normal tissue within the target region, as well as normal tissue adjacent to the target region. Limitations in how fields can be shaped result in an inhomogeneous dose to the target and unwanted dose to critical structures. Tomotherapy approaches delivery in a completely different way, splitting the beam into thousands of tiny beamlets, each making their own contribution to the total tumor dose. Using many 360-degree revolutions round the body in a helical pattern creates the opportunity to treat the tumor and avoid healthy tissues even in the most complex of cases. The treatment beam can simultaneously avoid healthy tissue within the target and adjacent healthy tissue. This unique delivery capability gives tomotherapy the best opportunity to deliver radiation to the intended target and avoid healthy tissue. Less unwanted dose means potentially fewer side effects. Fewer side effects means more opportunities for patients to live normal lives. Tomotherapy by Accuray. Halo Sobat Baper semua, seri podcast Baper kita kali ini dikemas khusus dalam rangka memperingati HUT RSCM. Dengan tujuan adalah memperkenalkan bagaimana pengabdian dan komitmen RSCM selama ini terhadap negeri dalam pelayanan kesehatan baik secara umum maupun khusus misalnya dalam penanganan kanker. Kita akan membahas momen spesial ulang tahun ke-105 luar biasa sekali rumah sakit kita yang tercinta yaitu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang mengusung tema kolaborasi untuk negeri. Sebagai rumah sakit, salah satu rumah sakit bersejarah di Indonesia, kita tahu kan sejarahnya bagaimana RSCM ini berdiri dengan nama dulu adalah CBSET, ya kan? RSCM ini telah melayani masyarakat sejak tahun 1919. Jadi tahun ini adalah tahun 1105 seperti yang kita kemukakan tadi. Kita terus berinovasi dalam bidang kesehatan, pendidikan dan juga penelitian. Episode ini akan membahas tentang program pengampuan regional. Kita tahu kan Kementerian Kesehatan dalam program transformasinya salah satu pilarnya adalah tentang referral system dan diperlukan sekali program pengampuan regional yang dilaksanakan oleh RSCM dengan petunjuk atau penunjukan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. RSCM tentunya fokus pada pendampingan dan penguatan rumah sakit di berbagai daerah di Indonesia dengan mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai disiplin keilmuan yaitu kanker, jantung, stroke, dan kesehatan jiwa serta respiratory dan TBC, tuberkulosis dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam bidang-bidang tersebut serta memastikan yang penting adalah memastikan bahwa masyarakat di wilayah terpencil atau kurang terjangkau dapat mengakses pelayanan medis dengan standar nasional. Itu adalah tujuan kita guna menciptakan sistem kesehatan yang lebih merata dan tanggap. Nah, kita akan mulai memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa yang hadir bersama kita saat ini adalah Dr. Ben Prayogi, spesialis onkologi radiasi dari bidang kanker ya. Kemudian kita mempunyai Profesor Rashid dari bidang stroke. Ini stroke juga menakutkan kan ya Pak ya? Iya betul. Kemudian Dr. Biri nanti akan menyusul kemudian Prof. Martin tentunya dalam bidang respirasi dan TB. Dan tidak kalah pentingnya adalah Dr. Siste, spesialis kesehatan jiwa dalam bidang pengampuan jiwa. Ya, selamat pagi, Prof. Luar biasa sekali ya. Jadi kita nih berbicara dalam lebih kecuali Prof. Martin tentunya lebih ke arah non-communicable disease ya. Yep. Baik.
kita mulai barangkali dari masing-masing bidang keilmuan. Sebenarnya kan tentunya kalau kita ingin mengampu atau memberikan sesuatu tambahan baik keilmuan atau skill, atau kita berusaha untuk, sebenarnya kan yang kita lakukan ini berusaha untuk menutup gap kan, closing the gap. Apa yang harus dimiliki oleh rumah sakit yang kita ampu, dan apa yang harus dimiliki dan mereka memiliki apa. Tentunya ada situational analysis sebelumnya ya kan. Kira-kira gimana Prof Martin mengenai keadaan pelayanan respiratory dan TBC di rumah sakit yang kita ampu? Baik, terima kasih Prof Tati. Jadi pada kesempatan ini saya memberikan informasi bahwa memang RSCM berkeinginan supaya penanganan penyakit prioritas di bidang respirasi dan tuberkulosis dapat secara merata ditangani sesuai dengan target yang diberikan dari Kementerian Kesehatan. Jadi ada 2 penyakit yang kita utamakan, memang terutama tuberkulosis, Bro. Tapi penyakit lain juga yang kita prioritaskan yaitu cancer, ya, juga penyakit paru autoimun, ya. Jadi autoimun itu juga di tingkat rumah sakit strata utama dan mungkin di Madya juga, Prof. Apalagi di strata paripurna ini kasusnya cukup banyak yang memerlukan tindakan multidisiplin. Jadi tahap awal memang kita membuatan asesmen dari berbagai rumah sakit, baik tingkat Madya maupun tingkat utama, Prof. Melihat dari segi SDM, infrastruktur, sarana prasarana. Ya. Itu, Prof. Ya. Jadi kita tidak hanya memberikan keilmuan dan juga skill, tapi juga kita melihat keseluruhan ya, baik SDM-nya maupun infrastrukturnya maupun prosedur penanganan di rumah sakit tersebut. Ya, jadi kalau Prof Martin kira-kira rumah sakitnya apa aja ya, atau provinsinya apa aja ya? Karena kan kalau regional kan tidak seluruh Indonesia ya. Baik, Prof. Jadi terima kasih. Jadi kalau kami RSCM sebagai strata paripurna akan mengampu rumah sakit strata utama yaitu RSUD Tarakan, Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, dan juga Rumah Sakit Pusat Infeksi Profesor Sulianti Saroso. Kemudian untuk tingkat Madya kita mengampu 4 rumah sakit, Prof. Cengkareng, Budi Asi, kemudian 2 lagi, maaf saya agak lupa. Tapi ada 2 rumah sakit lagi yang mungkin tapi di wilayah Jakarta ya. Budi Asi, Tarakan udah, Budi Asi, Cengkareng, Prof. Iya. Sama Koja. Koja ya. Ya, demikian Sobat Baper sekalian. Jadi untuk penyakit respiratory dan tuberkulosis, RSCM tampaknya berusaha untuk menyetarakan pelayanan itu di daerah Jakarta ya. Iya, Prof. Ya. Baik, kalau Prof bagaimana, Prof, tentang stroke ini? Prof mengampu apa aja? Stroke. Ya, mengampu wilayah. Oh iya, terima kasih Prof Tati. Kami dari stroke ini mengampu wilayah Kalimantan, Prof. Kalimantan, 4 provinsi. Tadinya 5 provinsi, tapi 1 Kaltara, Kalimantan Utara diambil sama Jogja, sehingga 4 provinsi. Barat, Selatan. Utamanya Kalsel, itu Rumah Sakit Ulin sebagai rumah sakit utama, kemudian Rumah Sakit Sudarso Barat, ya, Kalimantan Barat, Rumah Sakit Abdullah Sahrani, Sahrani di Kalimantan Timur, Samarinda, kemudian Doris Silvanus, Kalimantan Tengah, ya, Palangkaraya, itu, Pak. Dan bagaimana keadaan pelayanan stroke di rumah sakit tersebut? Tentunya Prof Rashid sudah mempunyai gambaran kan, data. Ya, terima kasih Prof Tati. Jadi sebenarnya sejak dikeluarkannya SK Menkes untuk kita sebagai RSCM sebagai pengampu regional, kita ada pertemuan, Prof, di sana, Prof, di 4 provinsi itu. Saya mendampingi sebagai ketua stroke RSCM, pengampu RSCM, kemudian dari direktur diwakili oleh direktur medik waktu itu, kemudian
Direktur PON sebagai koordinator pengampu nasional. Kemudian pada saat ke sana itu kita mengadakan MOU, Prof. MOU untuk penandatanganan. Kemudian visitasi juga yang dihadiri oleh gubernur setempat. Kemudian kepala dinas, kemudian direktur-direktur seluruh. Kemudian ada juga dari Kementerian Kesehatan. Nah, di situ kita mengadakan visitasi, kita melihat kondisi rumah sakit, Prof. Apa yang Prof katakan tadi benar. Bagaimana pelayanan di sana, Prof. Jadi kami diberi kesempatan untuk melihat secara keseluruhan tim, melihat di IGD, ke pelayanan subakut, kemudian pelayanan perawatan, kemudian tindakan, Prof, di cath lab misalnya, ada kecian imaging, CT scan atau MRI, ya. Jadi ada yang memang sudah mampu, ada juga yang belum, Prof. Gitu. Jadi tidak sama ya, Tidak yang sama, diberikan ya. tentunya sesuai dengan yang dibutuhkan Betul, ya. betul, Prof. Luar biasa sekali. Tapi kira-kira banyak nih kekurangannya, gapnya banyak nggak? Ya, kita sebenarnya secara kasar mengadakan diskusi, Prof, dengan direktur setempat, kemudian kita memberikan masukan. Tetapi secara detail kita mengadakan namanya bikin format, Prof, self assessment, Prof. Jadi kita di sini tim di kita ini berkumpul waktu itu rapat baik di direksi maupun beberapa kali di departemen, berketerlibatan bersama-sama dengan tim departemen lain yang untuk pelayanan seru, Prof, memberikan masukan self assessment untuk melihat data nanti, Prof, di rumah sakit tersebut secara detail. Data-data apa saja yang kurang, misalnya di GD atau di cath lab atau di perawatan dan sebagainya, atau di kamar OK misalnya. Nah, itu kita kirimkan ke rumah sakit, kemudian mereka mengirimkan ke kita. Kita tahu sejauh mana, Prof, tentang pelaksanaan masing-masing rumah sakit di provinsi tersebut. Luar biasa sekali. Kalau dokter Sister gimana nih? Karena kan kalau kelainan jiwa kan nggak semuanya kelihatan ya. Kan banyak sekali kelihatannya saya normal-normal aja, tapi ternyata mempunyai ada sedikit gangguan kejiwaan gitu. Gimana tuh? Saya orang awam nih, jadi anggap saya orang awam nih, jadi silakan. Iya, terima kasih, Prof. Jadi kesehatan mental saat ini kan sedang booming ya, Prof, ya, karena keadaan dunia yang penuh tantangan saat ini. Jadi RSCM adalah pengampu juga nih, Prof, kami di kesehatan jiwa. Jadi mengampu rumah sakit utama. Kami adalah RSCM Rumah Sakit Paripurna, langsung di bawah Rumah Sakit Marzuki Mahdi yang merupakan koordinator nasional. Kami mengampu 2 rumah sakit Persahabatan dan Rumah Sakit Fatmawati. Mereka juga teaching hospital, Prof. Jadi artinya seiring dengan misi dan visi RSCM juga. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan deteksi dini dan treatment yang komprehensif buat gangguan skizofrenia, depresi, kecemasan, pencegahan bunuh diri yang saat ini lagi booming sekali, Prof. Terutama untuk generasi Z yang saat ini banyak kasus-kasus misalnya seperti self harm dan juga kemudian angka kematian akibat bunuh diri. Kemudian juga adiksi, Prof. Adiksi ini bukan cuma adiksi narkoba, tapi juga adiksi perilaku seperti judi dan juga gaming online. Jadi dan itu sudah dikembangkan. Pinjol. Iya benar, Prof. Terkait dengan judi online itu, Prof. Jadi kami sudah mengembangkannya di RSCM. Kami berbagi untuk pendampingan ke Rumah Sakit Fatmawati dan Rumah Sakit Persahabatan, Prof. Dan sedang melakukan assessment SDM-nya juga, infrastrukturnya, kemudian juga peralatannya, termasuk instrumen-instrumen, Prof, yang sudah kami validasi. Kami juga latih kepada Rumah Sakit Fatmawati dan Persahabatan. Kalau untuk kelainan mental kejiwaan ini targetnya usia berapa ya? Semua usia, Prof. Jadi dari anak dan remaja, kemudian juga dewasa dan geriatri, Prof. Karena untuk geriatri sendiri gangguan depresinya tinggi, Prof. Terutama mereka yang seperti post power syndrome dan juga angka demensianya juga tinggi, Prof. Luar biasa sekali. Sobat Baper sekalian sudah mendengar bagaimana 3 dari sejawat saya ini sudah menjelaskan apa usahanya untuk berbagai daerah di Indonesia ini. Kebetulan tadi kita berbicara pada sesi sebelum ini adalah pengampu nasional dan sekarang kita pengampu regional di mana terbagi. Nah, Dokter Ben, gimana Dokter Ben untuk kanker? Apa yang kita lakukan nih?
Penanggung jawabnya sebetulnya Prof ya. Makasih Prof kesempatannya. Jadi kita agak unik ya kalau untuk pengampuan kanker ini, karena kita waktu itu dibilang terlambat mulai. Padahal sebetulnya memang penyakit kita di RSCM itu adalah kita taat aturan dan kita lurus banget gitu. Jadi SK belum keluar, ya kita belum jalan waktu itu. Tapi kita justru waktu kita mulai kita serius sekali waktu itu. Titipan dari pemerintah lewat program nasional sebenarnya sederhana. Pemerintah mau di provinsi-provinsi yang ditunjuk itu dapat alat Linac, dapat alat CT simulator, dapat alat PET CT, dapat alat IHK, Mamografi. dapat alat mamo, dan harus bisa pelayanan. Sederhana. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang simple, ya udah. Nanti waktu alatnya masuk, bikin pelatihan, terus kunjungan untuk ngebantu pelayanan, selesai gitu. Tapi namanya kita lurus banget ya. Kita waktu itu melihat yang namanya akses terhadap layanan kesehatan itu nggak cuma alatnya ada dan orang bisa ngerjain gitu. Apakah infrastruktur penunjangnya siap? Apakah SDM-nya siap? Apakah sistem di rumah sakit termasuk juga panduan pelayanannya, administrasinya? Apakah masyarakatnya juga sudah aware? Itu semua pertanyaan itu kita ada waktu itu kan. Jadi kita melakukan self assessment yang luar biasa komprehensif waktu itu, sampai nggak tahu berapa ratus pertanyaan disebarkan ke rumah sakit yang dititipkan ke kita untuk menilai berbagai hal tadi, mulai dari SDM, infrastruktur, policy, PPM, PPK-nya, dan lain-lain ya waktu itu. Dan kita akhirnya setelah 3 bulan mengumpulkan data tadi, diskusi dengan berbagai pihak terkait di rumah sakit yang kita ampu di 4 provinsi, ada 5 rumah sakit. Akhirnya kita bantu juga fokus grup dengan mereka untuk membuat satu rencana strategis yang diawali dari SWOT dulu. Dan itu kita sama-sama kaget ya, baik kita maupun rumah sakitnya, karena beberapa bahkan lihat, loh kok ini banyakkan weakness-nya dan ancamannya gitu. Jadi malah kalau gitu kan kesimpulannya kalau kita dari sudut pandang bisnis, ya jangan masuk ke situ gitu. Itu kan nggak boleh ya. Rumah sakit ini jadi kita flag sebagai ini berarti harus dapat perhatian ekstra, kita harus dampingi luar biasa ketat. Kita harus ekstra memberikan pendampingan juga, dan tentunya jadi mereka kita kontak lebih sering gitu. Ada yang sudah bagus ya, sudah lengkap semua gitu. Ya. Terus apalagi gitu. Akhirnya kita dukungnya kita bantu, nanti kita libatkan di kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Jadi mungkin ya itu ya Prof ya, kalau orang mau nonton bola gitu, kalau misalnya kita kasih equality, semua dikasih tiket. Kalau kita kasih equity, ada yang dibantu transport ke stadion. Tentunya kita akan berusaha supaya kita sesuaikan sama kebutuhan masing-masing itu. Terima kasih Dr. Ben, luar biasa sekali Sobat Baper sekalian. Jadi kita sudah mendengar, intinya adalah kita berusaha untuk memberikan apa yang mereka perlukan kan. Jadi memang kita bermain dengan equity, bukan equality, bukan semua mendapatkan tiket seperti yang Dr. Ben katakan. Tapi kita akan memberikan apa yang diperlukan, dan itu untuk mencapai suatu standar sebagai rumah sakit utama ya. Karena kan kita paripurna, kita kan menjadikan rumah sakit itu menjadi rumah sakit utama. Mungkin yang Sobat Baper sekalian harus juga mempunyai pengertian yang sama adalah yang dikatakan rumah sakit menjadi rumah sakit utama itu atau menjadi rumah sakit paripurna itu kan ada proses ya untuk menjadi, bukan tiba-tiba rumah sakit A karena dianggap ditunjuk sebagai rumah sakit utama sudah merasa bahwa saya rumah sakit utama gitu, tentunya tidak kan. Itulah gunanya kita dari rumah sakit paripurna untuk menjadikan rumah sakit tersebut menjadi rumah sakit utama. Jadi kita sudah mendengar bahwa pertama adalah yang kita lakukan, kita membuat suatu situational analysis, benar kan ya? Tentunya metodenya berbeda-beda. Yang gampang yang di Jakarta, kita yang di daerah, yang ke daerah jadi harus bermain dengan Zoom, baik pengisian berbagai self assessment yang tadi dikatakan oleh Prof. Rashid, juga adalah ada in-depth interview.
Karena kanker itu, Dokter Ben mungkin saya tambahkan, kanker itu disiplinnya banyak ya. Ada luar biasa, 20. Akhirnya jadi kita harus mengkoordinir juga bagaimana parunya, bagaimana kebidadannya, bagaimana THT-nya, bagaimana radiologinya, bagaimana PA-nya, bagaimana rehab mediknya, bahkan bagaimana neurologinya, bagaimana psikiatrinya dan sebagainya. Jadi berbeda mungkin dengan yang fokus, kita lebih ke arah multidisiplin. Barangkali itu tingkat kesulitannya agak berbeda sedikit gitu loh. Nah, jadi kira-kira ada nggak sesuatu target gitu loh. Misalnya kalau untuk Prof Martin tadi saya dengar dari pengampu nasional, Dokter Biri, terima kasih sudah hadir. Maaf terlambat, Prof. Sobat Baper sekalian, Dokter Biri dari dokter spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler sudah ada bersama kita. Nanti kita akan tanya juga bagaimana perannya sebagai pengampu regional dari penyakit kardiovaskuler. Nah, tadi kita lanjutkan dulu bahwa tentunya kalau tadi kita berbicara pada program pengampuan nasional, ada suatu target gitu. Misalnya kalau untuk uronefro, targetnya adalah transplantasi ginjal. Kalau untuk gastrohepato, transplantasi liver. Jadi the highest target yang tertinggi. Barangkali mohon disiapkan dari 4 sejawat, dari Prof Martin, Prof Rasid, Dr. Sister, dan Dr. Ben. Saya akan bertanya dulu ke yang baru selesai melakukan tindakan. Ya, Jadi kira-kira bagaimana Dokter Biri? Jadi pertama adalah yang diampu siapa saja. Yang kedua adalah bagaimana keadaan di rumah sakit pengampuan tersebut. Bagaimana kita melihat situasional analisis, karena kan kita kan tidak akan mengampu sesuatu yang mereka tidak perlukan kan. Tentunya kita harus tahu dulu merekanya tuh seperti apa, gimana. Silahkan. Baik, terima kasih Prof. Sebelumnya saya menyapa semua dulu. Selamat pagi menjelang siang pada kesempatan podcast hari ini. Jadi memang kalau terkait pengampuan kardiovaskular yang dimaksud tadi adalah kita mengikuti semangat dari Kementerian Kesehatan dalam melakukan pelayanan prosedur intervensi, Prof. Intervensi. Jadi memang menurut data yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan ada beberapa masalah yang berisiko untuk meningkatkan mortalitas. Salah satunya adalah penyakit kardiovaskular dan ditandai oleh terjadinya serangan jantung yang terlambat untuk ditangani. Nah, sehingga program Kementerian Kesehatan ini ingin melakukan suatu layanan kardiovaskular yang cepat, dalam hal ini tindakan kateterisasi, sehingga pasien-pasien yang mengalami serangan jantung dapat tertangani. Nah, dalam hal ini kita mendapatkan tugas untuk mengampu rumah sakit di daerah Maluku Utara. Nah, agak jauh, Ternate. Nah, tentu betul yang disampaikan tadi bahwa kita mengampu menyesuaikan dengan kemampuan rumah sakit. Nah, kemampuan fasilitas SDM, kemudian sarana prasarananya, dan kita setelah kita melakukan proses interview, visitasi, dan juga kajian-kajian lebih mendalam, ya tentu bentuk pengampuannya adalah diawali dengan proses pelatihan. Jadi staf atau dokter organik di rumah sakit di Maluku Utara hanya satu ya? Sementara satu dulu. Nah, ke RSCM untuk kita latih tindakan intervensi termasuk tim perawat. Nah, sambil nanti kita briefing juga kelengkapan alat-alat apa saja yang diperlukan, terutama untuk mengatasi kondisi setting akut dari pasien serangan jantung. Jadi untuk tahapan ini sementara adalah untuk meningkatkan keahlian dari dokter di rumah sakit tersebut dalam melakukan tindakan intervensi jantung. Begitu. Ya, lumayan ya, jauh ya. Jauh. Jadi bolak-baliknya jauh, memang sangat berbeda. Kita kan kalau kanker kan Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Sama Lampung. Tengah, ya kan? Lampung, Prof. Oh, satu lagi Lampung ya, Kalimantan, ya.
Seperti itu. Jadi memang sangat berbeda. Jadi kalau Dokter Biri kan cuma satu, jadi ya tugasnya satu itu. Bagaimana ditingkatkan sehingga mereka mampu untuk menjadi rumah sakit pelayanan utama dalam bidang kardiovaskuler. Nah, tadi Dokter Biri sudah mengatakan nih bahwa kalau dari kardiovaskuler tujuannya adalah intervensional. Intervensional itu kalau bahasa awamnya salah satunya adalah kateterisasi gitu kan, yang sangat ring jantung. populer gitu, kateterisasi jantung. Kalau dari Prof Martin apa Prof Martin? Ya, baik Prof. Kalau untuk Jadi, pelayanan respirasi dan tuberkulosis ya. Ya, jadi fokus kita sih terutama Prof mengenai tuberkulosis dulu utama Prof. Tuberkulosis, baik. Dan berkaitan dengan penyakit ini merupakan suatu penyakit yang angka kejadiannya tinggi, mortalitas juga tinggi dan penyakit Luar biasa ini, ya Indonesia iya, ya. Yang satu penyakit jantungnya naik tapi tuberkulosis masih naik juga Prof. gitu ya. Ya, dan penyakit ini memang spesifiknya tuh tidak hanya menyerang paru, Prof. Iya. Jadi semua organ, seluruh tubuh bisa terkena paru. Bahkan belakangan yang dulu-dulu nggak pernah, Prof. Ya, TB kayaknya mungkin kumannya udah tambah pinter ya. Iya, Prof. Kalau dulu masih Iya. cuma di paru doang taunya gitu. Mungkin, Kalau iya. sekarang dia udah bisa di mana-mana ya Pak Iya, ya. Prof. Bahkan di mata, Prof. Di mata. Di departemen mata udah sangat aktif menemukan penyakit ini, Prof. Yang dulu kita tuh nggak pernah kok bisa ada TB kenapa di mata saya udah bisa, apalagi di organ-organ lain, Prof. Nah, ini mungkin temuan ini yang Jadi mungkin bukan yang biasa di Oh, itu kelenjar, di tulang, itu bukan udah ya. biasa itu, Itu udah Bu. biasa. Udah biasa. Sekarang yang nggak biasa tuh mata ya ya. mata sering karena mereka mendapat kasus-kasus yang paling rasanya penglihatan kabur, ternyata sebagian tuh karena tuberkulosis. Tapi merah enggak? Enggak, penglihatan kabur aja, Prof. penglihatan Kebanyakan. kabur. Dan memang ini perlu ya sosialisasi untuk rumah sakit yang Kalau COPD gimana Pak? COPD kan Nah, juga kasus apa sih ini juga- COPD ya bahasa sederhananya? Penyakit paru obstruktif kronis ya. Ya. Ya, kalau COPD ini memang ini juga prioritas penting, cuman angka kejadiannya Nggak kalau terlalu tinggi, tidak ya. begitu tinggi, Prof. Mungkin ini karena mungkin di sini kasus-kasusnya banyak, mungkin ke bagian departemen rehab medik ya, Prof. Ditangani di sana. Nah, jadi perlu kolaborasi juga antar departemen, Prof. Juga sebagian overlapping COPD dengan asma ya, Prof. Iya. Larinya ke alergi imunologi. Alergi imunologi. Ya, jadi mungkin terbagi, Prof, pasiennya. Ya. Demikian, Baik, Prof. terima kasih Sobat Baper sekalian. Kita sudah dengar ada 2 sekarang yang penting nih dari jantung, dari kardiovaskuler adalah tadi heart attack, jadi kan mencegah Iya. serangan jantung dengan melakukan kemampuan kateterisasi bisa dilakukan di mana-mana. Sedangkan untuk Prof Martin sangat tragis ya. Iya. Indonesia masih berkutat dengan TBC gitu, dengan tuberkulosis, luar biasa sekali. Iya. Prof, bagaimana Prof? Ya, makasih Kalau Prof. untuk Tati. stroke juga nih Ya, merupakan sama, Prof, suatu dengan kardiologi ya kita intervensi, Prof, karena kecepat juga, Prof. Jadi 2 yang cepat ini, 1 jantung, 1 stroke. Yang kedua Iya, stroke, Prof. Sama-sama, Prof. Iya. Jadi programnya yaitu code stroke secepatnya. Code stroke itu artinya program yang mempercepat pelayanan stroke, Prof. Oke. Jadi termasuk trombolisis. Jadi ini ya, Iya. golden period ya, ya, golden period 4,5 jam, Prof. 4,5 jam. 4,5 jam harus dilakukan tindakan, Prof. Nah, jadi ya, berlomba dengan waktu, makin cepat pasien ditangani, kurang dari 4 jam, makin bagus outcome-nya, Prof. Jadi, nah itu karena itulah jadi kalau bisa di rumah sakit daerah kendala-kendala memang belum terbiasa, Prof. Pasien-pasien itu yang datang cepat, Prof. Kalau di kita kan di Jakarta sosialisasi sudah banyak. Cuma Tapi kalau di daerah Jakarta ini masalahnya macet Pak. macet Jadi juga. kejadian di Iya, sini Prof. sampai ke sananya udah lebih dari 4,5 Betul, jam. Prof. Gimana tuh Pak? Ya, untuk sekarang ini, Prof, jadi berbagai Tugasnya gubernur tenaga. kali Pak ya. Ya, kalau di daerah barangkali bukan tenaganya, Prof, tetapi bukan kendaraan, tapi masalahnya masyarakat pengetahuannya, Prof. Oh. Kebanyakan menganggap ini dicoba dulu gitu, Prof, dengan ya tindakan-tindakan Iya. ya Edukasi tradisional gitu. Prof. Edukasi Barangkali tentu ya. Masih banyak itu, Prof. Tapi ya dengan ada era pengampuan ini, Prof, sudah mulai beberapa center, Prof,
Jadi pada daerah-daerah itu membuat suatu video YouTube seperti kita ini, Prof, disebarkan ke daerah-daerah ke sekitarnya, sehingga banyak yang sudah tahu dengan bahasa daerah masing-masing. Kadang-kadang dengan bahasa Indonesia YouTube mungkin tidak sampai, Prof. Jadi mereka kemarin dari seperti di Kalimantan Selatan, mungkin Prof juga tahu, dengan bahasa daerah Kalimantan, mereka membuat YouTube sehingga dimengerti oleh masyarakat. Ternyata mungkin itu juga menjadi Yang dibuat itu gejala stroke. Gejala stroke-nya Untuk yang bisa paling penting, mengenal Prof. gitu ya. Jadi bawa yang paling penting pesannya kalau ada bawa ke rumah sakit secepatnya. Lakukan tindakan gitu, Ya, Prof. ya. Trombolysis, kemudian lanjutkan trombektomi, sudah beberapa rumah sakit di sana sudah bisa melakukan, Prof. Karena sejak dilatih beberapa neurointervensi sudah mampu melakukan itu, Prof. Tapi jadi salah satu tugas dari bagian neurologi stroke group ini adalah juga bagaimana meningkatkan kemampuan untuk melakukan trombolisis, trombektomi misalnya. Trombektomi juga, Bro. Jadi coiling juga, kemudian clipping juga dari bedah sarafnya, Bro. Hampir sebagian rumah sakit sudah tersedia tenaganya, Bro. Nah, sarana cath lab hampir tersebar juga hampir semuanya, Bro. Jadi tinggal mungkin dari kita, tugas kita Edukasi ke masyarakat. edukasi ya, kemudian transfer of knowledge ya. Iya. Bisa melalui Zoom, sering kami lakukan dengan Zoom pelaksanaan ini. Kemudian kesempatan juga kami mudah-mudahan dalam waktu dekat kita mungkin ke Visitasi. visitasi. Iya. Makasih, Prof. Ya, sama. Gimana Mbak Siste nih? Iya. Kalau kami tujuannya penanganan kasus gangguan jiwa yang kompleks dan sulit, Prof. Misalnya yang resistensi terapi. Jadi itu tujuan utamanya. Misalnya gangguan skizofrenia yang resisten terapi, maka pemanfaatan alat canggih seperti TMS, transmagnetic stimulation itu sudah bisa diberikan. Jadi kami sudah mulai di sini dan akan diaplikasikan di rumah sakit utama seperti Persahabatan dan juga Fatmawati, Prof. Dan juga misalnya kasus judi online dan pinjaman online itu kan kasus sulit juga ya, Prof. Yang sekarang ini banyak sekali kasusnya itu punya center di RSCM, Prof. Jadi tata laksana nasional judi online dan pinjaman online itu ada di RSCM. Dan kami mau memberikan ilmunya kepada Rumah Sakit Utama Persahabatan dan Fatmawati. Itu, Prof. Memang Sobat Baper sekalian, dengar tadi penjelasan dari Dr. Siste tentang pinjol dengan judi online. Itu saat ini seperti apa ya? Seperti penyakit yang tidak benar-benar tidak terlihat tapi masyarakat banyak sekali. Kebetulan saya ada korbannya gitu yang datang ke saya. Kemudian ya karena masih keluarga harus kita tutup, tapi itu luar biasa loh. Iya. Itu pinjol itu gitu. Bisa mereka tidak sengaja membuat ke 20 Akun akun. pinjol. Luar biasa sekali dan memang itu harus diberantas. Iya. Setuju, Dokter Siste. Itu Prof. adalah tugas kita mungkin ya kan yang sudah menyadari hal tersebut. Bahkan prevalensi nasionalnya lebih tinggi daripada ketergantungan narkoba, Prof, saat ini. Saat ini. Iya, Prof. Luar biasa sekali. Ayo Ben, gimana Ben? Nih kita kanker Ben, lebih susah lagi Ben ya. Kalau untuk kanker kita mengarahkan fokus ke 4 ya, Bro. Namanya fokus tapi ada 4 mau nggak mau. Pertama kita masalah advokasi, kemudian advokasi dalam konteks gimana nanti peran rumah sakit ke masyarakat dan ke stakeholder di sana. Kemudian aspek early diagnosis dan screening yang dilakukan khususnya oleh teman-teman di bagian radiologi dan PA untuk pembinaannya. Aspek treatment yang kita tekankan aspek multidisiplinnya dan aspek palliative care. Ini juga nyambung nanti dengan advokasinya itu. Nah, untuk bentuk yang kita kerjakan, saat ini kita masih sangat terbatas dengan ketersediaan anggaran sih, Prof ya. Jadi kita carinya yang murah-murah meriah aja Itu gitu. nanti next pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya, Saya mau ya. menanya tentang anggaran. Bisa nggak kita melakukan Oke. rencana kita ini untuk membantu Kalau rumah gitu yang sakit? rencana dulu. Iya. Untuk yang rencana tentunya kita nggak mengadakan barang, tapi kita membantu dalam mempersiapkan spesifikasinya, mempersiapkan rencana kebutuhan dan perencanaan. Kita membantu untuk pelatihan, perencanaan pelatihannya, dan kalau kita bisa bantu, bisa mengadakan, maka kita juga pengadaan dari pelatihannya. Kita membantu tentang
transfer of culture dan transfer of knowledge dengan cara melibatkan teman-teman di rumah sakit yang kita ampu dalam kegiatan-kegiatan internal kita, misalnya tumor board meeting dan diskusi-diskusi itu. Kita juga membantu mereka untuk memanfaatkan momen-momen khusus nasional maupun global untuk bisa ngajak orang-orang baik di daerahnya untuk ikutan diskusi. Misalnya waktu itu di World Cancer Day kita jadikan momen untuk launching programnya. Kemudian dalam beberapa kegiatan kita bantu untuk bikin sarasehan daerah. Jadinya selain Dinkes juga nanti penyintas, juga ada tokoh-tokoh masyarakat bisa ikutan ngobrol tentang program mereka. Mungkin yang menonjol itu, Prof. Dan uniknya itu semuanya gratisan. Nggak gratisan juga, tapi murah meriah. Iya, ya memang tentunya kita sangat menyadari ya. Kita melakukan kegiatan itu kan ada cost-nya gitu kan. Apakah kita ini sudah katakanlah kita ini kan semua klinisi ya. Tugas kita adalah pasien di poliklinik kan. Tapi kita dengan kebesaran hati kita bapak-bapak dan ibu-ibu sejawat sekalian nih mau berbagi kan. Jadi RSCM ini kan adalah pusat keilmuan, pusat dari teknologi, dan kita ingin berbagi dengan teman-teman di luar untuk bagaimana agar kita mempunyai teknologi yang standar secara nasional. Gimana Dokter Biri? Ya, karena kan Dokter Biri ini paling enak nih kelihatannya karena satu yang diampu jadi bisa fokus. Datang aja ke sana liatin nanti, tapi memang enggak semudah itu pasti. Bagaimana Dokter Biri? Kalau dari kami yang sudah kami lakukan kan sudah berjalan, Prof. Memang kita mendidik langsung dokter yang di Maluku Utara untuk datang ke sini selama untuk melakukan pendidikan fellowship selama setahun, termasuk staf perawatnya, Prof. Nah, kemudian dan dengan mudah kita secara langsung mengevaluasi performance beliau si peserta ini dan ini terkait program juga kan, Prof. Jadi dalam masa pendidikan fellowship itu dokter peserta ini secara hands-on langsung melakukan prosedur di pasien dengan supervisi langsung dari DPJP. Nah, tentu evaluasi DPJP-nya di sini ya? Di sini, Bro. Dan pesertanya pun selama setahun tinggal di Jakarta jadi, Bro. Oh gitu. Tinggal di Jakarta. Ya. Nah, itu jadi memudahkan kita juga untuk evaluasi. Kedepannya, kalau memang ada kondisi kasus kompleks yang akan dikerjakan di rumah sakit asal dan perlu pendampingan, kita bisa terapkan program proktorship, Prof. Jadi nanti kita datang ke sana program visitasi mungkin. Iya, Bro. Sambil kita ngerjakan kasus bersama-sama, terutama kasus-kasus kompleks yang mungkin lebih sulit untuk dilakukan sewaktu dokter yang fellowship tersebut mengerjakan waktu di sini, gitu ya, Bro. Ada satu pertanyaan dari saya. Kan sekarang ribut kan, banyak isu di media bahwa alat-alat untuk intervensional dari kardiovaskuler ini kan disebarkan di banyak tempat gitu ya kan. Utilisasinya bagaimana ya? Iya, Prof. Jadi memang cath lab ini disebar nasional dari Kementerian. Cath lab ini. Kamar kateterisasi ini. Ya karena sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan menolong pasien-pasien dengan serangan jantung. Jadi karena kan seperti halnya Prof. Rashid tadi, kita ada golden period juga, Prof. Iya. Kalau misalnya pasien di area terpencil harus dikirim dengan jarak tertentu dan akhirnya membuang banyak waktu kan, pasien seringnya tidak tertolong. Nah, konsep ini yang akhirnya diadop dengan menyediakan banyak kamar kateterisasi. Ya tentu tidak cukup dengan fasilitas kamar kateterisasinya juga, tapi dokter, SDM-nya, dan kelengkapan tim perawat juga, termasuk alkes, alat kesehatannya. Ya ini memang seiring, Prof. Dan kalau baru memulai, kita biasanya menyiapkan alat kesehatannya menyesuaikan dengan kebutuhan. Tentu settingnya karena targetnya adalah menolong pasien yang emergensi, ya hanya untuk setting kasus emergensi itu yang kita siapkan, sambil nanti pengembangannya dikembalikan lagi ke dokter organik sana yang kita latih, seperti itu, Bro. Jadi kan kasusnya beragam. Ya, Dokter Biri, tapi kan kita sadar ya bahwa pelayanan itu kita melayani pasien kan. Tadi yang dikatakan juga, jadi pasiennya juga harus mau datang.
Jadi tandanya edukasi pasien tadi yang dikatakan oleh Pak Rashid tadi, bahwa bagaimana pasien itu tahu bahwa dia harus datang gitu kan. Jadi mungkin itu juga hal yang penting untuk tidak dilupakan ya kan, bahwa bagaimana pasien-pasien itu tahu bahwa dia harus datang gitu. Betul. Kan kalau enggak kan dia nggak tahu, dijampe-jampe aja gitu kan, udah sakit jantung juga seperti itu. Baik, luar biasa sekali dokter, sobat baper sekalian. Kita sudah melihat tentang bagaimana peran RSCM dalam memperbaiki pelayanan kardiovaskuler, kemudian juga pelayanan kanker di berbagai provinsi, kemudian kelainan, bagaimana menyikapi kelainan mental, bukan hanya menyikapi, mendeteksi juga ya, dokter Sister, juga dari Prof. Rashid tentang kasus-kasus stroke dengan golden period yang harus dicapai gitu kan, dan juga yang sangat menyedihkan adalah ternyata tuberkulosis juga masih banyak di masyarakat kita. Nah, tentunya kan untuk kita kan sudah sangat berbaik hati teman-teman sekalian untuk membuat program dan sebagainya, kan nggak mudah ya kan, kayak tahu karena saya juga berkecimpung di program kanker gitu kan. Dananya gimana nih? Ada nggak dana untuk melakukan program itu gitu loh? Gimana Pak? Singkat aja. Ada nggak? Prof. Ada. Prof. Jadi ada dari pengampu nasional. Nasional ya, maupun di tingkat RSCM juga ada. Oh, dari RSCM, luar biasa sekali ya. Nasional APBD APBD. Iya. Jadi dana ada baik dari program maupun dari rumah sakit sendiri, RSCM sendiri. Kalau Pak Rashid gimana? Ya, terima kasih. Ya, dana memang kami koordinasi dengan pengampu koordinator pusat, Prof. Dari Rumah Sakit PON, kemudian Kemenkes juga. Kita membuat RAB sama TOR, kegiatan, anggaran, berangkat. Ada cukup katanya enggak? Tahun 2024, Prof, kita ditargetkan untuk mengampu di Rumah Sakit RSUD Sultan Manudin, Pangkalambun, Kalimantan Tengah. Kemudian target di Rumah Sakit Ulin, kemudian itu proctoring, kemudian di Rumah Sakit Hasan Basri, Prof, di Kandangan Kalsel. Dikatakan ada dana dari Sihren. Tahun depan dong kalau Sihren. Nah, dia bilang ya ini dulu, reimburse dulu katanya, tapi ya jadi ya ini luar kita biasa udah kerjaan tambahan tambah reimburse pula ya, gitu. Tentunya karena kita tapi nggak apa-apa lah untuk ya, tabungan akhirat ya. Bukan kita melapor ke RSM direktur Prof. Jadi gitu. terserah direksi nanti bagaimana bagian keuangan kembali atau lagi RSCM ya, yang RSCM, Prof. harus Kita kan di bawah RSCM. Ya. Jadi mudah-mudahan realisasi cepat, Prof. Ya. Mudah-mudahan. Ya. Kita semangat, Prof. Semangat, kami tim semangat untuk berangkat dengan ikhlas tadi kata Prof. Ya. Semoga di sana tadi equity, Prof, ya, kebersamaan, pelaksanaan, kesamaan, kesuksesan, Prof, ya, sama pelaksanaannya dengan apa yang kita lakukan di Cipto Mangunkusumo. Makasih. Ya, Prof. Sis gimana? Ya, Prof. Ada dari pengampu nasional, tapi dari awal dikatakan tidak besar, Prof. Jadi bergantung pada RSCM dan rumah sakit yang kita ampu. Namun semangatnya semangat mau berbagi ya, Prof. Kalau RSCM ya, Prof, ya. Jadi pelatihan akan dibuat maksimal tujuannya, namun kita akan Prof, seefisien mungkin, tapi tujuannya tercapai maksimal. RSCM yang melakukan itu, Prof. Jadi RSCM kembali Prof, ya. Dokter Ben, gimana Dokter Ben? Sama dong, Prof. Aduh, ketawa tragis sama. Gawat lagi. Jadi memang harus diakui karena itu tadi kan program yang kita buat bottom up, sementara dari pemerintah sudah punya program top down-nya. Jadi tentunya hanya sebagian yang akhirnya bisa mengalir ke bawah. Itu pun baru untuk kuartal 4 tahun ini ya, baru mulai bisa. Untuk sisanya seperti yang disampaikan Prof dan Dokter tadi, kita melakukan ini untuk pengabdian kita buat negeri. Jadi bukan dari RSCM tapi dari personal ya. Karena kita melakukan berbagai macam webinar dan sebagainya dengan semua fasilitas yang ada di rumah sakit kan. Jadi memang dari RSCM tapi tanda kutip adalah dari teman-teman sejawat kita para expert yang membuat webinar untuk teman-teman di daerah. Barangkali seperti itu ya, Dr. Ben. Itu kami sangat kagum loh, Prof, waktu melihat ada teman-teman sejawat dari kebidanan, dari bedah, dari radiologi, dari PA yang bisa sampai
6-8 jam gitu memandu untuk workshop dan semua itu tanpa ada honor gitu kan. Iya. Itu juga mereka mengorbankan Iya. pasien ya. Itu tadi apa Dokter Sise tadi bilang semangat RSCM berbagi. Berbagi untuk negeri ya Prof ya. Berbagi untuk negeri. Baik. Gimana? Juga sama ya, Dokter Biri ya? Iya, Prof. Karena kan semangat penyediaan kamar kateterisasi ini kan untuk kepentingan jantung dan stroke juga, Prof. Iya. Jadi memang Tapi kenapa RSCM cuma satu ya mengampunya ya? terbagi, Prof. Sepertinya sudah ada pembagian dari pusat. Kita sih ikut dari surat SK-nya aja, Prof, untuk ininya. Ya memang kita susun anggaran dalam bentuk RBA yang ini, kemudian kita koordinasi ke koordinator pengampu utama Rumah Sakit Harapan kita, Prof, untuk dananya. Iya. Nah, baik, terima kasih. Kita semua punya indikator kan? Dan indikator itu kita evaluasi bersama kan? Jadi kurang lebih seperti itu, kira-kira sepakat ya dengan itu ya. Nah, sebelum kita tutup nih, barangkali ada sedikit aja pesan apa yang ingin disampaikan sesuai dengan penyakit yang diusungnya tadi gitu. Silakan dari Prof Martin. Saya singkat aja Prof, kita semangat untuk berbagi dan bekerja sama menangani penyakit prioritas di bagian respirasi dan TB supaya Dan untuk pasiennya sendiri bagaimana? Apa ada pesan nggak? ada pesan gini. Jadi untuk pasien Untuk harus masyarakat jadi harus sabar ya Prof ya. Jadi ditangani tidak harus semua ke RSCM atau ke rumah sakit utama atau Madya ya. Jadi kita akan berbagi, intinya standar pelayanan untuk TB akan diseragamkan. Tapi berbagi sampai ke vaskes primer. Fas primer bahkan sampai puskesmas Iya, sudah vaskes ada. primer, Iya, ya. iya. Luar biasa Jadi standarnya sekali. tetap sama ya. Kan sama ya. Kasus yang sulit problematik baru dirujuk ke mungkin Madya. Iya. Kalau nggak bisa ke Jadi utama. jangan berbondong-bondong datang ke langsung. rumah sakit ya. Iya, Prof. Itu jadi Iya. tidak efisien. Iya. Demikian, Prof. Ya, Terima makasih. Ya, Prof. Gimana Pak? Ya, Prof. Profesor. Saya kira pengampuan ini cukup baik, Prof. Karena pemerataan, kita tahu kan angka insiden prevalensi cukup tinggi di Indonesia, data Riskesdas. Jadi dengan pemerataan pelayanan ini diharapkan, Prof, akan nanti dampaknya menurun, Prof ya. Dampaknya menurun. Jadi saya kira sih baik kita sebagai pengampu regional Dan maupun ada barangkali ada pesan buat masyarakat tentang penyakit stroke. Yang penting, Prof, tadi kalau tadi gejala-gejala yang sederhana gitu ya, keserangan stroke, segera datang ke rumah sakit aja, Prof. Karena tenaga di Jakarta maupun tenaga di daerah sudah cukup Iya. untuk melakukan kekerasan akut stroke. Ya. Justru masalah di Prof Rasid tadi yang dikatakan adalah masyarakat yang tidak memeriksakan diri atau Ya. tidak ya. Betul, Prof. Baik, sobat baper sekalian sudah mendengar apa yang diharapkan oleh Prof Martin, Prof Rasid untuk disiplinnya masing-masing. Dokter Sista gimana? Iya. Jadi teman-teman sekalian, kesehatan fisik dan kesehatan mental sama pentingnya. Dan hilangkan stigma terhadap mereka yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Semua orang bisa mengalami masalah emosi dan perilaku. Kalau misalnya mengalami masalah emosi dan perilaku, segera datang ke layanan kesehatan. Karena semuanya sudah siap untuk melayani masyarakat. Dan RSCM menjadi Terutama pinjol dengan jujol. Ya, judol dan pinjol ini menjadi masalah utama kesehatan saat ini. Kesehatan mental, Prof, saat ini. Makasih. Dokter Ben? Kalau untuk kanker saya pinjam pesannya Direktur Jenderal YAIA, Prof. Pesannya waktu itu adalah where you live must not decide whether you will live. Dengan kata lain, program pengampuan ini adalah sudah upaya kehadiran pemerintah bagi masyarakat kita untuk memastikan bahwa dimanapun kita berada, kita bisa dapat pelayanan kesehatan yang baik. Dan kanker itu pengobatannya panjang, lama, tapi hasilnya kalau misalnya dilakukan serius bisa baik. Jadi tinggal di masyarakat nih, kalau nanti kita sudah berusaha keras, semua dokter dan rumah sakit sudah bekerja keras untuk program pengampuan kanker ini, PR-nya di masyarakat untuk datang, deteksi dini, datang diagnosis dini, ikut tata laksana yang sampai selesai. Terima kasih. Luar biasa sekali. Dokter Biri, Iya, Prof. untuk masyarakat pesannya apa? Saya kebetulan punya untuk sejawat teman-teman dokter dan masyarakat. Jadi masyarakat dulu ya, Prof. Untuk masyarakat kaitannya sakit jantung, pesan saya adalah kenali gejala sakit jantung yang pertama, yang kedua ketahui status kesehatan dia,
Yang ketiga, kontrol semua faktor-faktor risiko yang diderita oleh pasien tersebut. Sehingga sel ini kita bisa kelola. Nah, untuk teman-teman dokter, kita mengundang semua untuk mendaftar, datang ke RSCM, meningkatkan skill atau keahlian mereka, karena kita punya variasi kasus dan tim pendidik yang sangat cukup profesional dan memadai. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Baik Sobat Baper sekalian, kita sudah mendengar apa yang dilakukan oleh teman-teman sejawat dari teman-teman sejawat saya dari berbagai disiplin, usahanya untuk berbagi baik ilmu pengetahuan maupun keterampilan maupun sistem manajemen, ya kan? Untuk untuk memperbaiki pelayanan di rumah sakit yang diampu sesuai dengan arahan Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan informasi ini, banyak sekali informasi untuk saya sendiri juga banyak informasi, ada TBC di mata dan sebagainya, ada autoimun paru dan sebagainya. Itu adalah informasi-informasi ini dapat bermanfaat bagi Sobat Baper sekalian dan dapat memperbaiki kesehatan kita bersama. Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Barangkali kita akhiri kesempatan kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.